Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, tidak lupa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan taufik untuk bisa hadir di majelis ini. Meskipun mungkin sebagian besar dari yang hadir ini adalah yang hadir juga semalam ya. Jadi walaupun jam 10 baru selesai semalam pengajian, pagi ini sudah nyambung lagi. Semoga ilmunya semakin banyak sehingga nanti saya nyampeinnya nggak usah banyak-banyak ya kan, karena semalam sudah kebak kayaknya, sudah berapa jam ya, 1,5 jam apa berapa itu. Mungkin bagi anak-anak kajian terlama itu ya pengajian terlama. Jadi insya Allah kita hanya ingin mengingatkan kembali hal-hal yang sebenarnya sudah Bapak Ibu, anak-anak juga sebagainya mungkin sudah mengetahui ya. Karena apalagi bulan Ramadan adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terus Allah putar ya. Jadi kalau bapak-bapak yang usianya atau ibu-ibu yang usianya sudah 50 tahun, mungkin sudah 30 tahun ya, 30 kali melaksanakan Ramadan ya, atau bahkan lebih ya, atau bahkan yang usianya lebih ya berarti otomatis sudah lebih banyak. Logikanya harusnya sudah ngelotok di luar kepala ya kan, dan persiapannya saya yakin harusnya juga sudah semakin siap gitu. Hanya saja inilah masalah yang perlu diingatkan kembali gitu, karena kita seringkali tidak siap gitu ya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama kaitannya dengan saum ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tentu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian, sebelum saya masuk ke materi tentang persiapan diri sebelum bulan suci ya, pertanyaannya yang muncul adalah mengapa ya, mengapa kita perlu mempersiapkan diri sebelum bulan suci ya. Yang pertama di sana disebutkan tentang bahwa orang yang akan berlomba itu mesti berlatih ya. Orang yang akan berlomba itu mesti berlatih ya. Sayangnya materinya sedikit terlalu mepet ini sebenarnya, karena latihan itu kalau saya punya pertanyaan misalkan begini, ada orang mau lomba lari 100 meter Pak Bu, kira-kira dia latihannya cukup 10 meter atau 50 meter, atau dia bahkan mungkin sudah puluhan ribu meter yang dia tempuh latihannya? Lebih banyak pastinya. Nggak mungkin orang mau lomba lari 100 meter kok latihannya namun 10 meter, nggak mungkin itu. Logikanya dia harus lari lebih banyak sehingga nanti saat praktek lombanya dia lebih siap dan insya Allah bisa menang di terakhirnya. Itulah yang saya tadi katakan bahwa kita seringkali tidak siap Pak Bu ya. Kita ternyata tidak latihan untuk mempersiapkan diri 1 bulan yang akan kita hadapi, di mana 1 bulan itu penuh dengan kesempatan-kesempatan ibadah, tapi kitanya sendiri tidak pernah latihan ibadah Pak Bu, tidak pernah memaksakan diri gitu ya, karena memang ibadah perlu dipaksa gitu Pak. Saya yakin tuh anak-anak kita kalau dibiarin keleleran kayak gitu nggak pernah bisa ibadah Pak, mesti dipaksa gitu. Bangun nggak bangun, bila perlu disiram, bila perlu dijewer, bila perlu disentil gitu. Kalau enggak ya akan enggak, jam segini mungkin belum bangun ya kan, kalau dibiarkan begitu
ya, maka perlu dilatih. Kita perlu melatih diri kita untuk siap menghadapi Ramadan, di mana di sana ada kesempatan banyak sekali yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk kita nanti lebih baik. Ya, makanya kalau kita mau ikutan lomba tadi 100 meter, ya, kalau kita mau ikut lomba lari 100 meter, latihannya harus puluhan ribu, Pak, biar sukses nanti, gitu. Dan kalau yang tidak mau latihan, dia mau ikut lomba nih, nggak latihan, paling-paling jadi penggembira, Pak. Gini, betul. Paling-paling jadi penggembira. Yang namanya penggembira itu cuma hadir saja. Gini, betul. Perannya tidak ada, dia cuma hadir. Melu melayu lah, melu melayu, ya kan, ikut lari, tapi larinya mungkin paling belakang, gitu. Mungkin sampai, mungkin tidak sampai, gitu, betul. Ya, karena tidak siap, Pak. Gitu. Kalaupun sampai paling terakhir, dan mungkin tadi dia tidak akan bisa menjadi orang yang bisa mengangkat pialanya, karena dia tidak pernah berlatih. Gitu. Karenanya kita perlu latihan, gitu. Karena ini perlombaan, Pak Bu. Nanti yang berlomba itu seluruh kaum muslimin untuk bisa mendapatkan piala ketakwaan itu. Yang kedua, ya, yang akan belajar harus siap. Nek panjenengan akan menjadikan Ramadan sebagai media jenengan belajar, ya, kita akan belajar dari bulan Ramadan, ya kan, mempelajari apa faidah dari kita saum, apa faidah dari kita nanti mengeluarkan zakat fitr dan seterusnya. Maka kita mesti siap. Bapak ibu guru waktu ngajar ke kelas, ya, nggak mungkin tuh ada bapak guru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, materi hari ini anak-anaknya masih satu ningkring di sono, satu masih ngobrol, nggak mungkin, Pak. Mesti disiapkan, ditenangkan dulu kelasnya, ya kan, anak-anaknya siap belajar, ya kan, sudah tenang, sudah siap belajar, baru bapak ibu gurunya mulai pelajaran. Kalau langsung bicara tentang pelajaran, oh, anak-anaknya embuh, ya kan. Makanya yang mau belajar mesti juga siap, gitu. Kalau kita mau belajar dari Ramadan, mesti siap diri kita, karena ini ada kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Ramadan is special. Ya, Ramadan itu sesuatu yang spesial, Pak Bu. Bukan biasa-biasa saja. Ini yang kita sering menganggap bahwa karena saking nikmat itu sering kita lewati, ya, sering merasa bahwa itu sesuatu yang biasa. Layaknya hujan di sini, Pak Bu, atau mungkin dulu waktu saya tinggal di Bogor, ya, hujan hampir setiap hari hujan, makanya dikenal dengan kota hujan. Ya, perasaan hujan itu kayak nggak ada serunya sama sekali. Tapi waktu saya di Yaman misalkan, hujan setahun paling sekali, Pak Bu, sekali. Rasanya kayak luar biasa itu. Hujan setahun cuma sekali, itu pun tidak sebesar di sini, dan itu pun tidak selama di sini. Gitu. Sana orang hujan itu keluar rumah semua, saking seneng, gembira. Itu, ya, sesuatu yang spesial. Nah, ketika kita tidak merasakan bahwa Ramadan adalah spesial untuk kita, kesempatan buat kita berbuat baik, kesempatan kita untuk memperbaiki diri, itu merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik di luar Ramadan, maka itu akan biasa-biasa saja. Dan kita tidak akan ikut berlomba di situ, tapi ikut menjadi penggembira. Ini yang tidak boleh terjadi. Kalau kita hanya jadi penggembira, maka nanti seperti yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min sa'imin wa laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Itu penggembira itu betapa banyak orang yang berpuasa nanti di bulan Ramadan, tapi tidak ada yang dia dapatkan kecuali lapar dan dahaga, Pak Bu. Kenapa? Penggembira, nggak pernah latihan, sing penting hadir, baterai puasa melu puasa, ya kan? Karena kalau cuma sekedar puasa, anak-anak kecil mungkin kelas 1 SD, kelas 2 SD, sakit atau mboten puasa? Sakit. Kalau cuma sekedar menahan lapar dan dahaga, kendolan, didolani, nopo sakit. Bisa akhirnya sampailah dia ke maghrib. Kalau puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Habis subuh turu maneh, nah, ya kan? Tidur lagi, nopo tanginnya pas mangkat sekolah jam 3:30 digugah, jam 7 mangkat, jam 12 bali bar zuhur kan bubu malih. Gitu betul. Ya kan? Habis itu tuh asar, sebelum asar bangun kendolan kali rencangnya balik-balik maghrib. Selesailah puasa. Kalau puasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, ya, nah, makanya nggak boleh. Bukan itu tujuannya. Ya, karena kalau itu sangat sederhana sekali puasa, dan akan sangat tidak ada nilainya kalau demikian. Ya, karena ini spesial, maka langkah kita mesti dipercepat, Pak Bu. Apalagi ini tinggal beberapa hari. Ya, kita sudah di hari
apa ini? Ahad ya, hari Ahad, tinggal Senin, Selasa, Rabu, tinggal 3 hari. Kamisnya, malam Kamis kita sudah mulai taraweh. Sudah siapkah kita taraweh? Jangan-jangan, mana nih masjid yang sholatnya pendek nih, bacaan imamnya panjang, jangan disitulah, saya milih yang sholat aja, cepet ya, lumayan nih. Apalagi nanti ada acara lain, udah ya. Kalau sudah mulai hilang-hilang, sudah mulai lihat-lihat mana yang paling pendek, bukti kita tidak siap. Dan itu realitanya yang terjadi. Banyak dari masyarakat kita pasti sing digolei sing imamnya cepet, nggak ada ngujang-ngujang, mana sing ngono sewengi sejus lah gitu. Kalau ada luar biasa itu, ya tak peloni itu, ya kan? Iya, kita carinya. Ya katakanlah kalau andai saja tidak ada niatan mencari yang paling pendek, itu lebih baik kan? Artinya seonone teko imamnya maca pendek, ya alhamdulillah, panjang ya alhamdulillah. Ya kan? Tapi kalau sudah niatnya nyari yang terpendek dari yang ada, itu bukti kita tidak siap untuk Ramadan. Ya kan? Makanya harus dipercepat di langkah kita. Kenapa? Allah sendiri yang mengatakan, meminta kita, ya. Allah kan mempersiapkan ampunan apa mboten Pak Bu di Ramadan? Menyiapkan ampunan apa mboten? Menyiapkan ampunan. Ya. Allah bilang, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Percepatlah langkah kalian. Gitu. Kemana? Untuk menjemput maghfirah min rabbikum, ampunan dari Rabb kalian. Yang namanya ampunan Allah mesti dijemput Pak Bu. Bukan duduk santai, ongkang-ongkang kaki, kemudian insya Allah semua dosa saya diampuni. Loh, siapa jenengan? Nah, kan? Nabi SAW yang sudah dapat sertifikat dosa sudah diampuni saja, kakinya mesti bengkak-bengkak untuk sholat Pak. Berdiri lama untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapalah kita yang dosanya udah numpuk banyak sekali, setiap hari juga ditambah, udah gitu lupa untuk istighfar. Ya, maka percepat langkah kita nih. 3 hari lagi kita mesti siap. Kita mesti sadari yang belum tobat mesti tobat gitu. Ya, mesti yang belum istighfar mesti banyak istighfar. Semoga nanti dibantu oleh Allah dalam menjalankan Ramadan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ya. Dan Allah jelaskan, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Ampunan Allah itu luas Pak Bu, seluas langit dan bumi. Hanya kita mau menjemputnya atau tidak. Kita ingin diampuni oleh Allah atau tidak. Kalau lisan bilang pengen, maka tunjukkan dengan perilaku bahwa jenengan pengen dosanya diampuni. Lisannya mulailah beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, minta ampunan pada Allah. Itu. Percuma kalau kita bilang saya pengen dosa saya diampuni, kon istighfar, bar sahur malah turu. Gini apa betul? Kata banyak kita. Ya sahur kewengen, akhirnya alasannya isi suwe isi sejam lah turu meneh. Akhirnya subuh jam katanya subuhnya jam 04.35 jadi bangunnya jam ya atau jam 4.30 ya kan, nanti bangunnya jam 6.30 ya kan, tanggung sih mau ke kantor ya kan gitu. Ini masalah kita. Jadi kalau lisan kita ingin diampuni oleh Allah, perilaku kita mesti menunjukkan itu gitu. Itu bukti keimanan kan itu ya. Seluas langit dan bumi disiapkan untuk siapa Bapak Ibu ini? Ya, di akhir ayat itu Allah katakan uiddat lil muttaqin. Ampunan itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kita tahu Ramadan kita tujuannya membentuk apa Pak? Membentuk kita orang-orang yang bertakwa. Berarti kita sudah disiapkan Pak. Hanya ketika sudah disiapkan kita sudah mau ambil atau tidak. Ya kan, anggap ada kafling, tempat dari kafling, ya kan, siap dijual, ready for apa Bu? Ready for sale, ya kan, siap dijual, ya kan. Tapi kita mau beli mau tidak kan, bagaimana kita? Ya, itu nanti ada market day anak-anak, masya Allah sudah dari kapan itu nyiapin macam-macam, ya kan. Itu kan tergantung kita nanti. Tapi awasnya orang dituku. Ya, tergantung kita, ya kan, mau beli atau tidak, gitu. Tapi sudah ditawarkan ya. Nah ini surga sudah disiapkan Pak Bu, gelem orang jenengan kan gitu. Purun apa mboten mundut kaflingan itu di surga yang sudah uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa ya. Kalau kita serius mau ambil, makanya jadi dulu orangnya
Ya kan? Jadikan diri kita bertakwa sehingga kita berhak untuk mendapatkan kavelingan itu. Gitu, yang tempat yang sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Ya, maka mari kita berlombalah. Ya. Mari kita berlomba karena kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Ya, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini kesempatan, Bang. Peluang yang Allah berikan untuk kita semua bisa lebih baik. Berlomba dalam kebaikan. Ya. Syekh Az-Sa'di rahimahullah, nama kitabnya apa semalam ditanyain loh. Betulan. Apa nama kitabnya? Ada yang masih ingat semalam ditanyain perlu hadiah nggak nih? Semalam 100.000 nih, 200.000 wis. Ya, ulang lagi. Ya. Gitu ya, pas ngaji blus, pas selunga blas dari iya, padahal semalam udah sebutin Taisir Kalimur Rahman fi tafsiri kalamil Mannan. Ya, dalam kitab beliau ini Syekh As-Sa'di mengatakan orang-orang yang berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan di dunia, mereka adalah orang-orang yang akan berlomba-lomba untuk lebih dulu masuk surga. Pengen rebutan lebet surga, ya. Kalau mau maka berlombalah kita saat kita diberi kesempatan hidup di dunia untuk berlomba dalam kebaikan, bukan numpang tenar. Tahu numpang tenar? Orang yang amalnya selalu harus dilihat oleh orang lain. Nek orang ditonton batine orang rame. Walaupun sadiki nonton YouTube nggih kudu ditonton. Ya kan? Tapi bukan memperlihatkan amal, bukan pengen dipuji. Gitu, bukan kayak semalam yang dicontohkan ya, ada orang haji pulang haji cerita kabehan plus ngomongi batire, ya kan? Akhirnya lubaran, ya. Ini, ya. Jadi kalau kita pengen berlomba untuk bisa rebutan masuk surga, ya silakan rebutan dulu di sini untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal-amal saleh. Ya, sehingga kita perlu melatih diri kita ini, ya. Paling tidak ada beberapa hari yang semoga bisa digunakan untuk latihan, ya. Yang pertama berdoa, Pak Bu. Latihan dongo, gitu. Kita itu tahu, ya kan, bahwa semua kebutuhan kita itu yang ngasih itu Allah, kan gitu. Semua keinginan kita yang mengabulkan itu Allah. Kalau Allah tidak menghendaki apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan itu dikasih, maka tidak akan ada yang ngasih, Pak Bu. Kan gitu. Ya, tapi sayangnya seringkali kita lupa dengan yang punya segalanya itu. Gitu. Kita ngerasane yo tangi yo iso tangi dewe, mangkat kerja sehat yo karena saya rajin olahraga, gitu kan? Ya, saya bisa makan yo karena saya giginya masih sehat, mulutnya masih sehat sehingga saya makannya enak. Lupa bahwa semua itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita lupa minta dikasih sehat, ya kan? Ya, sering kita lupa jujur, ya, lupa minta dikasih sehat, badan yang sehat. Ya, sering kita lupa bahwa minta rezeki-rezeki yang baik. Kita sering kali lupa karena merasa gajinya rutin sih, merasa bahwa padahal gaji itu hanya sekian persen dari yang namanya rezeki. Kawan-kawan baik begini rezeki, Pak. Ya, kalian ini nak punya teman-teman baik, ya kan, yang belajar bareng, ngaji bareng, itu nikmat, rezeki itu namanya. Ketemu dengan saudara-saudara yang baik itu rezeki, punya kawan-kawan baik itu rezeki, gitu. Ya. Jadi bukan hanya tadi gaji, jangan sampai kalau kita sudah punya gaji rutin merasa bahwa gaji saya sudah atau rezeki saya sudah terjamin. Tidak, itu tidak ada jaminan itu, karena rezeki bukan hanya itu. Punya istri yang baik itu juga rezeki yang luar biasa. Punya anak-anak yang baik itu juga rezeki yang luar biasa. Ya, bapak ibu nggak akan tenang ya kalau istrinya nggak beres di rumah, kan gitu. Ya, kita nggak akan tenang tuh kalau anak-anak kita tidak beres, dan akan bahagia sekali kalau melihat anak-anak kita mau sholat, ya kan, mau belajar, mau ngaji, kan gitu. Itu kan rezeki yang luar biasa. Ya, ini doa, makanya minta kepada Allah yang punya segalanya, termasuk tadi ya memiliki anak dan sebagainya yang baik-baik. Kemudian bertaubat, ya, karena tadi kita yakin juga bahwa tidak ada di antara kita yang merasa kita bersih dari kesalahan. Pasti kita mengaku banyak sekali dosa dan kesalahan kita. Maka kita perlu latihan
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berhenti dari itu. Qadarullah nanti terjadi lagi, minta ampun lagi. Allah itu luar biasa, Pak Bu. Sampai dikatakan Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk memberikan ampun kepada orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Ya, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk memberikan ampun kepada orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Di sepertiga malam terakhir Allah akan turun mencari orang-orang yang memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, yang meminta sesuatu untuk dikabulkan. Itu. Sayangnya kita selalu tidak ada, atau seringkali tidak ada di saat-saat Allah justru menunggu kita. Itu. Makanya kata salah seorang sahabat mengatakan, saya tidak mempedulikan ijabahnya doa, Pak Bu. Ya kan? Kenapa? Kalau ijabahnya doa sudah dijelaskan oleh Allah. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan jawab, saya akan kabulkan permintaan orang yang berdoa. Itu udah jaminan Allah. Ya kan? Falyastajibuli. Tapi siapa yang mau minta kepadaku? Ya, sehingga nanti saya akan berikan. Yang kurang justru yang meminta. Itu. Bahkan sampai dalam sebuah riwayat disebutkan, kalau kaum ini, ya, umat ini tidak mau beristighfar, maka nanti Allah akan datangkan satu kaum yang berbuat dosa, kemudian mereka mau beristighfar. Gitu. Jadi kesempatan buat kita bertaubat pada Allah, meminta ampun pada Allah Ta'ala. Nah, ini juga perlu latihan nih. Yang ketiga, sholat. Ya. Karena tadi, kalau kita nggak pernah latihan sholat, ya, maka nanti tarawih pasti nyari yang paling cepat. Karena kita tidak siap sholat lama-lama, apalagi kebayang misalkan 23 rakaat. Waduh, 23 modelnya bisa berjam-jam, ya kan? Yang 11 rakaat pun sama, gitu. Ya, kalau imamnya pelan-pelan, bacanya tartil, ya akan lama. Kalau tidak siap, ya, kalau tidak latihan, nanti gugur itu. Ya, nanti akan selalu ada kemajuan. Ya, tanggal 30 soft, tanggal 29 soft, ya kan? Tanggal 28 maju lagi, tanggal 10 garis 10 soft, ya kan? Gitu. Ya, karena terus berguguran tuh. Ketidaksiapan kita, mentalitas kita masih jauh dari yang diharapkan. Ini latihannya. Tilawah juga perlu latihan, baca Quran, interaksi dengan Al-Quran. Nggak mungkin nanti orang ujuk-ujuk bisa tenang, saya one day one juz, ya, sehari 1 juz ngaji, ya juz lah, juz beneran, ya kan? Iya, karena nggak siap. Nggak mungkin orang yang setiap harinya tidak pernah buka-buka Al-Quran, ya, semua tiba-tiba ujuk-ujuk bisa sehari 1 juz. Nggak mungkin itu, perlu latihan. Itu paling tidak kalau sekarang sudah 1 hari misalkan setengah juz, ya kan, mungkin tuh ya nanti pas Ramadan bisa 1 juz, karena yang lain semua baterai ngaji pasti ikut terdorong ngaji. Tapi kalau tidak pernah sama sekali, saya yakin akan sangat-sangat berat. Itu ya, makanya perlu dilatih. Istighfar tadi udah saya singgung juga, ya. Kemudian latih juga dengan bersedekah, ya. Latihan sedekah, Pak. Ya, karena ini juga butuh dilatih. Anak-anak kita alhamdulillah di sini juga setiap Jumat anak sudah kita latih untuk ngisi kelentung sendiri, ya kan? Dan nanti hasilnya digunakan untuk membeli buku-buku di perpustakaan. Itu ada beberapa buku yang sudah ada di situ, hasil infak mereka sendiri. Itu anak-anak latihan infak, terus setelah infak dikumpulkan kita belikan buku untuk dibaca mereka. Harapannya berfaedah. Gitu. Baik. Dan kabar gembiranya ini Nabi SAW, ya, seperti yang sering disampaikan tentang datangnya bulan Ramadan. Nabi SAW sering memberikan kabar gembira kepada umatnya bahwa akan datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, ya, di mana kita diwajibkan berpuasa, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan seterusnya. Ya, karena nanti ada keutamaan Ramadan. Ini Ramadan is special, ya, karena ada ini yang pertama, Al-Quran diturunkan, ya, diantaranya. Kemudian pintu surga dibuka, ya kan, pintu neraka ditutup, ya, penuh keberkahan, penuh ampunan juga, ya. Kemudian setan dibelenggu, kemudian umroh bisa setara haji, ya. Kemudian Lailatul Qadar, ada juga i'tikaf, ya. Ada banyak hal itu yang tadi kita katakan, ini kesempatan-kesempatan yang Allah buka di bulan Ramadan yang tidak biasa. Itu makanya kalau menganggap Ramadan biasa-biasa saja ya masalah. Gitu.
ada yang keliru di sana gitu. Karena ada banyak kebaikan yang diberikan, dibukakan untuk kita. Bahasanya apa? Setan dibelenggu, tapi masih banyak orang yang berbuat jelek. Karena harus diingat Pak Bu, orang berbuat jelek itu nggak harus dorongan dari setan. Gitu. Kita sendiri bisa jadi setan. Iya, kita sendiri bisa berubah jadi setan. Loh, jenengan punya nafsu, oke? Nah, nafsu jenengan itu Allah Ta'ala mengatakan bahwa inna nafsala ammaratum bisu. Udah, nafs itu ngongkone sing elek Pak Bu. Itu sudah naluri manusia. Gitu. Jadi nggak usah nunggu setan yang dibelenggu, nggak dibelenggu. Ada dorongan sendiri dalam jiwa untuk melakukan sesuatu yang buruk. Itu. Sayangnya kalau memang setan sudah dibantu oleh Allah dibelenggu, kok kita malah berubah, kita ada sing jadi setan. Oh, kebangetan. Itu. Kan kita salah satu caranya untuk mengekang itu ya dengan puasa, ya kan? Dengan saum itu, ya. Ini. Jadi monggo spesial Ramadan ini kita mesti gunakan, kita manfaatkan dengan baik, kita seriusi gitu ya, sehingga nanti akan berdampak baik. Maka karena itu spesial perlu tekad kuat Pak Bu. Ya, perlu tekad yang dalam istilah syar'inya disebut azam. Ya, perlu ada azam dulu. Kalau ada yang lebih rendah dari itu adalah iradah. Ya, ada yang lebih rendah dari itu adalah khatirah, lintasan hati saja. Ya, tapi dia harus naik pertama, harus ada tekad dulu. Ya, dan dari tekad ini kalau naik lebih tinggi lagi sedikit ada niat. Gitu. Dari azam itu lahirlah niat, karena niat itu tekad yang diiringi dengan amal. Gitu. Kayak kita niat sholat kan pasti pas mau sholat, nggak mungkin niatnya setengah jam sebelum sholat. Ya kan? Niat itu pasti diiringi dengan perbuatan yang kita ingin lakukan. Gitu. Maka perlu tekad yang kuat dulu Pak Bu, bahwa kita nanti serius nih mau puasa nih, gitu. Diniatkan, ya, ditekadkan kita akan puasa. Kenapa? Karena kalau kita sudah tekadnya kuat, mindset kita akan berubah Pak Bu. Ya, pikiran kita akan berubah kalau ada tekadnya itu. Ya, paling tidak dari pikiran itu nanti akan muncullah perubahan perilaku. Itu karena ada kesiapan, mentalnya sudah siap, perilakunya nanti berubah. Ya, karena kalau tidak siap nanti hari Rebo siang pasti harus makan siang bersama. Kenapa? Kenapa Rebo harus makan siang bersama Pak Bu? Besok wis langkah mangan awan maning. Itu mentalitas kita tuh. Ya kan, wajib makan siang bersama dulu ngesuk, karena ngesuk wis ora oleh. Kan gitu. Itu mentalitas. Kalau nggak ada tekad, kudu, ya kan, ngetos kudu nggih. Iya, anak di anak-anak kudu mangan sing enak, ngesuk wis ora oleh. Kamu ini loh, ya kan? Itu mentalitas. Ini. Sehingga kalau kita mentalitasnya baik, ya kan, tahu bahwa ini adalah kewajiban dari Allah, nanti bisa istiqomah. Harus didorong oleh itu dulu. Kalau tidak ada kemauan keras, mentalitasnya masih kayak tadi, repot nanti. Ya, nanti juga judulnya larinya kepada, ya, karena mentalitasnya kayak gitu, nanti buka puasa harus ada semuanya. Sekolah kono, teh manis sono, terus apa meneh kayak kan jajan. Mungkin sak pasar nek iso dikumpul kayak kabeh. Ya kan? Sambah. Oke. Ya, oleh karenanya kita perlu ilmu, ya. Karena kita mau bertekad beramal, maka perlu ilmu, ya. Diutarakan oleh Hasan Al-Basri yang dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Miftah Dar Sa'adah, al-amilu ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi tariqin. Ya. Wal amilu ala ghairi ilmin ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Jadi dikatakan beramal tanpa ilmu itu seperti jalan di luar jalurnya Pak. Ya. Beramal tapi tidak didasari ilmu, kayak kita jalan tapi salah jalur. Itu. Ya, salah jalur. Orang yang beramal tanpa ilmu itu, maka kerusakan yang ditimbulkan itu akan lebih banyak daripada kebaikan yang diraih. Karenanya perlu ilmu, perlu dasar. Karenanya, ya, kalau kita kaitkan dengan rangkaian ayat-ayat saum itu, ayat-ayat saum itu kan dari ayat 183 sampai 187 Pak Bu, jangan salah. Ya, dimulainya dari 183 sampai 187, dari lembaran paling sebelah kiri sampai kemudian dibuka lagi ke sebelah kanan paling atas.
setengah kurang lebih. Itu ayat-ayat saum. Di rangkaian ayat itu, ya, itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, berpuasa itu akan lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahui. Ada ilmu di sana. Perlu kita tahu bahwa nek puasa itu lebih baik. Bahkan dikatakan, kenapa dalam ayat saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, tidak Allah perintahkan kalian berpuasa gitu. Tidak, failnya tidak disebut. Dikatakan bahwa kenapa failnya tidak disebut? Karena puasa itu kalau tidak Allah wajibkan, manusia sendiri mewajibkan, Bu. Percaya nggak mboten? Percaya nggak mboten nek manusia itu bisa mewajibkan puasa? Ada yang pernah dioperasi sini? Siapa yang marahi dokter nek mau operasi kudu puasa, Pak, Bu? Siapa itu? Kan dia yang mewajibkan. Dokter lo itu yang wajib. Ana sing nolak. Nanti kongkon puasa terus, wah nggak usah Pak, saya baik-baik saja, ngesuk langsung operasi. Nggak ada itu. Manut puasa. Yang mewajibkan siapa? Manusia, dokter. Lo wong Jawa lo biasa tirakat. Nih bapak yang jenggotnya udah putih-putih, ahli tirakat. Biasa semedi, ya kan? Iya. Di Jawa itu dulu kita mau sunat saja, ya mesti puasa mutih. Mangane kur beras apa nasi putih, singkong, kok yang putih-putih, nggak boleh dibikin hitam. Ya kan, harus yang putih. Itu kita dulu, ya orang Jawa tuh begitu. Ada lagi puasa mati geni. Wah ini ya puasa setengah mati ya dibakar juga gitu kan. Ya mati geni kan mati terus. Ya, sampai begitu tuh orang Jawa biasa. Jadi puasa itu bukan masalah puasanya menahan lapar dan dahaga tadi. Gitu. Ada banyak hal lain dalam Islam ketika puasa itu menjadi sebuah syariat. Itu, ya ini. Jadi perlu ilmu. Ya, dan perlu direncanakan kita. Ya, puasa kita harus ada plan, ya, ada rencananya. Tidak merencanakan kesuksesan adalah rencana untuk sebuah kegagalan. Ya, jadi silahkan direncanakan kita puasa ini mau ngapain, Pak, Bu? Ya kan, mau ngabuburitnya kemana, jadwalnya apa gimana? Ya kan? Apalagi sekarang jalannya udah halus begini, wah itu alamat repot kita. Iya. Dulu nggak bagus saja orang ngabuburit itu luar biasa, apalagi udah mungkin yang biasa nom-noman bahasane apa itu motor-motor yang dimodif mungkin nanti baris tuh dari Pasar Moga sampai PTP kita lihat nanti ya itu. Dan kesuksesan yang diinginkan oleh Allah adalah ini kan, ya kesuksesan dari puasa yang nanti kita kerjakan adalah ini. Sehingga saya buat sebuah akronim yang insya Allah tidak jauh dari apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Takwa itu yang pertama takut kepada Allah, Pak. Jadi yang diharapkan dari puasa kita nanti adalah rasa takut kita kepada Allah yang bertambah. Rasa takut kita yang bertambah kepada Allah. Itu. Jangan sampai rasa takut kita biasa-biasa saja. Kenapa kita di bulan puasa, ya, ketika kita masuk rumah, misalkan siang hari ada kulkas, ada minuman dingin, tapi nggak akan berani kita minum. Ya kan? Kita merasa bahwa Allah tahu nih kalau saya minum, Allah tahu nih nanti kalau saya minum ini juga batal nanti puasa saya, kan gitu. Ada rasa-rasa itu yang membersamai gitu. Sehingga kemudian kita terjauhkan dari yang diharamkan atau yang dilarang saat itu. Nah, kita belajar menghindari yang dilarang dengan menghadirkan rasa semacam itu. Yang kedua, antusias dalam beribadah. Antusias untuk beribadah, Pak Bu, semangat. Gitu, layaknya hari pertama kita traweh mangkat kabeh. Gitu, boten. Hari pertama traweh kan mangkat semua tuh, yo mbahe, yo kakine, yo cucune, putune kabeh mangkat. Ya kan? Engko mulai mundur siji-siji, putune ana sing arep dolanan, terus anake kaya mroteli siji-siji. Engko gari mbahe tok. Sing terakhir pas arep bada gari mbahnya yang berangkat. Ya, anake wis kelalen, mamane gawe kue, ya kan? Enteng. Gitu. Iya. Ya, makanya antusiasnya mesti kayak pertama tadi itu. Ya, mesti kayak hari pertama kita taraweh semangatnya seperti itu. Itu harapannya. Dan nanti harus setelah itu, ya, setelah Ramadan usai juga demikian, ada kesemangatan kita untuk beribadah. Ya. Kemudian qanaah dengan pemberian Allah. Ya. Belajarlah di Ramadan inilah. Ya, kita berlatih ya seadanya.
ya, seadanya puasa ada kolak ya diminum atau dimakan. Ya ada kolak ya dinikmati, ada air putih dinikmati, ada air teh ya dinikmati gitu ya. Itu jangan kayak kemarin cerita ya kan, bahwa banyak sekali akhirnya makanan-makanan yang terbuang itu ya, terbuang eman-eman ya, terbuang. Apalagi ya memang survei membuktikan ya kan, bahwa kita pengeluaran bulan puasa itu lebih lebih banyak ya kan, lebih banyak dijamin itu bulan puasa. Yang tadinya Bapak kalau hari ini masih bisa senyum-senyum, nanti pas tengahan Ramadan sepadanya kelisirah kabeh. Mamane urung tuku klambi ya kan, anak nangis gitu kabeh. Jadi pengeluarannya jadi tambah, makanya kemarin perlu dicari bener tuh siapa yang ngajari nek badak kuwi untuk ganti klambi kuwi sapa ya kan ya. Baik, yang keempat adalah wara ya, atau sangat berhati-hati terhadap segala hal ya. Hati-hati Pak Bu, dari yang dimakan, yang diminum. Anak-anak ini alhamdulillah kalau di pondok insyaallah nggak ngumpulin mangga tetangga ya kan. Kalau yang di kampung-kampung sana ya kan, itu bisa tuh sore-sore jalan-jalan sekalian nyari ya, bukan anak ya yang jatuh atau malah sengaja jatuh gitu kan, malah dipegang terus jatuh gitu kan. Iya. Si Ustaz tahu, ya tahu lah, tapi bukan pengalaman. Ya. Oke, baik, yang terakhir, ya, yang terakhir dari yang ingin dicapai adalah akhirat, ya, selalu menjadi motivasi kita, orientasi kita dalam beramal. Gitu. Jadi selalu jadikan akhirat orientasi kita. Kenapa? Karena ketika akhirat dijadikan orientasi, maka sekecil apapun yang kita lakukan dari aktivitas duniawi kita bisa bernilai ibadah. Ya. Karena akhirat jadi orientasi ya, berbuat baik sekecil apapun. Banyak kok hal-hal kecil yang sekarang tidak diperhatikan ya. Nabi mengajarkan menyingkirkan duri dari jalan itu kan amal baik ya. Saya kira waktu ngeliat nang tengah gini yo ben nanti juga ada yang ngambil ya kan, kitanya lewat ya kan. Yang kedua pikirannya ternyata sama ya kan, mikirnya nanti lah biarin nanti juga ada orang yang ngambil gitu terus ya, sehingga tidak ada kita keniatan kita, antusias kita dalam beribadah meskipun hal yang kecil gitu. Makanya perlulah ya di Ramadan ini kita didik diri kita untuk bisa meraih yang ini ya. Baik, ini yang saya sebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa takwa itu takut dengan yang mulia atau Allah Subhanahu wa taala, beramal sesuai syariat, qanaah dengan yang sedikit, dan bersiap-siap untuk hari kematian. Ya, yang terakhir yang tadi mungkin tidak disinggung atau tadi saya ibaratkan dengan menjadikan akhirat sebagai orientasi amal kita karena kita mesti siap untuk menghadapi kematian kita yang kita sendiri tidak tahu kapan. Ono sing tua ya alhamdulillah sehat-sehat, ono sing nomi malah mati gitu. Ada yang malah belum sempat lahir malah mati juga ya. Alhamdulillah kita sudah dikasih lahir, sudah dikasih tumbuh ya kan, kemudian sampai sepuh gitu kan, sampai punya cucu malah ya kan, kebahagiaannya banyak sekali ya. Baik ya, dan di Ramadan ya kita ada beberapa tarbiyah ya, kayak saya cepat saja karena waktu juga sudah siang ya. Ini ada beberapa di antara yang dididik di Ramadan ya. Keikhlasan Bapak Ibu ya, keikhlasan dalam beramal, insyirah sadr ya, lapangnya dada kita dalam mengerjakan sesuatu, karena ini penting ya. Layaknya tadi kalau misalkan ibu-ibu nih ya, ibu-ibu kalau awal bulan ya dikasih semua kebutuhan bulanannya dengan baik ya, saya pikir melayani suaminya dengan sangat gembira, senang nemen, pokoknya semuanya diservis lah ya. Gini buatan Bu ya, pokoknya kalau awal bulan dikasih banyak, bapak paling ganteng boy lah gitu ya. Tapi coba dikasihnya cuma seperempat dari biasanya, itu bakal ono piring melempat ya kan? Iya, karena lapangnya jiwa itu penting, terutama termasuk dalam beribadah ya. Allah katakan dalam surat Al-An'am 125, Allah katakan famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Yang Allah kehendaki, Allah kasih hidayah, maka dadanya itu, jiwanya itu akan dibukakan, yashrah sadrah, jiwanya akan dibukakan untuk menerima Islam, menerima aturan Allah, menerima perintah saum kan gitu ya. Akan diterima dengan insyirah sadr gitu, diterima dengan lapang dada, layaknya tadi dikasih uang banyak kita senang teman, harusnya begitu. Kita diberi kesempatan kebaikan yang banyak oleh Allah, harusnya gembira gitu.
Ya, harusnya kita gembira kesempatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak dikehendaki hidayah oleh Allah, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Ya. Orang yang dikehendaki untuk disesatkan oleh Allah, yaj'al sadrahu dayyiqa. Dadanya itu digawe sempit dening Gusti Allah. Gitu. Digawe lah jebule puasa maning. Gitu. Ya kan, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, berat gitu. Berat, merasa berat sekali. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia sedang mendaki ke atas langit. Mendaki ini ke atas langit, Bu, mboten lantai 10 mboten. Langit yang diibaratkan sama Allah kayak mau mendaki langit. Wong kita naik tangga dari bawah ke sini tadi, yang samping ini mbahnya itu ngos-ngosan. Ya kan? Itu Allah ibaratkan mendakinya ke langit. Gimana? Orang aja naik itu kan udah mulai kerasa ya. Kalau nggak dengkulnya ya nafasnya gitu. Tapi ini orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, dadanya sempit seakan dia naik ke langit. Ngos-ngosan banget, Pak. Itu. Ya, oleh karenanya Nabi SAW, kita tahu surat Al-Insyirah nggih. Ya, surat Al-Insyirah Allah katakan alam nasyrah laka sadrak, bukankah dadamu telah saya luaskan ya Nabi Muhammad. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, beban-bebanmu telah diletakkan, ditaruh oleh Allah. Itu alladzi anqadha dhahrak, yang sudah memberatkan pundakmu itu. Dan kita sudah sering dibantu oleh Allah, nama mboten? Sering sekali dibantu oleh Allah, okay? Kebutuhan kita dipenuhi, maka saatnya kita membuka dada kita untuk menerima aturan Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima perintah Allah, kemudian nanti bisa kita jalankan dengan senang hati. Ya, ini baik ya, ini kita cepat saja ikhlas karena kita memang diperintahkan oleh Allah ya untuk berikhlas dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, dalam beragama kita mesti mengikhlaskan itu, mesti berlapang dada dalam mengerjakan perintah Allah ya. Kemudian kita mesti belajar jujurlah. Ya, kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu, atau bahasa 119 ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Nah, shadiqin kalau semalam diartikan dengan baik, orang baik nggih, semalam nggih. Atau ya, kalau ini saya artikan dengan jujur. Jujur dalam keimanannya, shadiq gitu. Ya, shadiq bisa benar, ya kan? Bisa jujur. Tapi saya ambil kata jujurnya, Pak. Kenapa saya ambil kata jujur? Karena keimanan itu perlu pembuktian. Kayak kemarin disebutnya sidqul apa? Sidqul amal, sidqul ibadah. Ibadahnya benar gitu. Maka perlu bukti gitu. Kayak keimanan. Kenapa zakat itu disebut sedekah dalam Al-Qur'an? Innamas shadaqatu, padahal sedekah di At-Taubah 60 itu adalah apa? Zakat. Tapi dikatakannya dengan innamas shadaqatu. Nah, sedekah itu disebut juga zakat itu disebut juga sedekah karena zakat itu pembuktian, Pak. Membuktikan keimanan seseorang bahwa harta yang dia miliki itu hakikatnya milik Allah, maka harus dikeluarkan. Kalau jenengan imannya jujur mesti dikeluarkan, karena itu tidak semuanya haknya jenengan gitu loh. Ada hak orang lain di sana, mesti dikeluarkan gitu. Makanya perlu jujur dalam beriman ya. Baik. Kemudian disiplin. Ya, kita dilatih oleh Allah Ta'ala, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Mauqut, waktunya sudah ditentukan ya. Bukan ana sing kelalen salatnya setahun sepisan ya. Ada orang tahu salatnya setahun sepisan. Wis setahun sepisan sunnah maning. Nah, salatnya kalau salat id doang, ya kan setahun sepisan atau setahun pindo wis, ya kan ora apa. Tapi sunnah semuanya, nggak ngaruh terhadap hakikat keislaman dia. Yang ngaruh itu kan yang 5 waktu. Kalau jenengan tinggalkan, jenengan bisa kufur, jenengan bisa kafir, kayak sama dengan orang-orang lain yang tidak beriman, ya kan? Tapi kalau jenengan nggak sholat id, mboten napa-napa, Pak. Tidak ngaruh kepada itu. Hanya ya bukti bahwa kita cinta Rasul, menjalankan sunnah Nabi, kita lanjutkan itu. Ya, bukan berarti meremehkan. Hanya kalau kita bicara bahwa status sholat yang harus dilakukan kok malah ditinggalkan, ya mending ninggalin sholat id, tapi sholat 5 waktunya dikerjakan. Itu. Baik. Kemudian dalam puasa juga kita diajari untuk membangun empati, Pak. Ya, bukan hanya sekedar simpati. Jatuh ya Mas. Itu. Jatuh ya Mas itu apa? Simpati saja. Jatuh ya Mas, gitu. Nanya tok. Gitu.
sakit ya gitu. Sakit ya. Kalau jenengan empati itu lihat orang jatuh, jenengan mudun tulungi, itu empati. Ya kan? Duh, melas temen kok jenengan kok nganti tiba pimen sih Mas? Dia nggak butuh itu, dia butuh tangannya dicekeli ya Mas, kok berobat, itu empati namanya, ya kan? Jadi bukan hanya simpati bisa lewat itu. Tapi kalau empati lebih actionnya lebih kelihatan, ya. Maka kita dalam berpuasa juga dilatih itu. Kenapa ada orang iftar shaim, ya, dan di MBS semoga membuka juga, silakan Bapak Ibu yang ada niatan untuk memberikan buka puasa untuk anak-anak kita yang ngapalin Quran, dipersilahkan. Monggo yang punya lebihan rezeki, ya kan, mau buka bersama buat santri penghafal Quran, insya Allah. Ya, karena nanti tentu ada pengajian juga sebelum menjelang iftar anak-anak. Ya, jadi silahkan, monggo. Ya, ini membangun empati. Ada rasa gitu, ada rasa yang dan Nabi mengajarkan itu. Ya, kalau kita ngasih buka puasa orang yang berpuasa, maka kita dapat apa? Pahala orang yang berpuasa, gitu. Ya, monggo. Apalagi nih yang paling seneng tukang masaknya pondok, Pak Bu. Oh, masya Allah, pahalanya kayak nemen tukang masaknya pondok. Ya, cah mondo, ikan kesel-kesel masake gitu kan. Puasa meneh. Wah, ya makanya ya monggo. Tapi nggak ada yang mau jadi tukang masak pondok. Ya, ada yang mau daftar. Baik. Oke, ya yang terakhir sabarlah, ya. Jadi yang tadi keinginannya masih belum dikabulkan, ya sabar. Kita juga dilatih bersabar, ya. Dilatih untuk bersabar, ya. Kalau belum waktunya buka puasa, ya jangan berbuka, nanti malah batal, kan gitu, ya kan? Karena segala sesuatunya ada waktunya, ya. Malah kalau kita ada istilah sampai man istajala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hirmani dalam kaidah fikhiyah, ya. Barang siapa yang mempercepat sesuatu yang belum waktunya, maka nanti malah jadi tidak dapat. Gitu. Biasanya praktek ilmunya adalah kalau ada seorang anak, ya, ndeleng bapaknya wis tuwek ora mati-mati, akhirnya malah dipateni, ya kan, sama anaknya, la qadarullah, maka akhirnya dia malah justru tidak dapat harta warisan karena dia buru-buru pengen cepet-cepet bapaknya mati, ya kan, akhirnya malah dipateni, akhirnya malah dianya tidak dapat dalam waris, nggih, ilmu waris. Kalau ilmu apa kita dunia malah digawa kabeh, ya. Tapi nggak boleh, ya. Maka bersabarlah, ya. Dan insya Allah dengan bersabar itu, dengan menjalankan itu, kita akan bahagia dua kali. Ya. Kalau kita sabar, bahagianya insya Allah tidak sekali, Pak Bu, tapi bahagianya dua kali, ya. Karena orang yang berpuasa akan bahagia saat berbuka. Nek orang percaya ya nanti dibuktikan saja, buka pasti seneng kabeh, ya kan. Masya Allah ceria sekali, nggak ada orang mau buka merengut kecuali ketemu tempe. Tempe, ya. Tapi tadi kan udah diajari suruh qanaah, ya, latihan qanaah, ketemu tempe ya dipangan, ketemu kolak ya alhamdulillah, gitu, ya. Belajar, kita kan serius mau belajar ini, ya, mau diamalkan. Yang kedua, kita bahagia saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga nanti kita dipertemukan dengan Allah Azza wa Jalla dengan pahala-pahala kebaikan yang kita kerjakan, dan kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taufik untuk menjalankan Ramadan ini dengan baik, mengisinya dengan amal-amal saleh, sehingga nanti kelak kita bisa menjadi orang-orang yang ikut berlomba dan ikut mengangkat piala insyaallah di akhirnya sampai ke finish dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.